Ingat, penyembuhan psikosomatik, anxiety psikosomatik, itu intinya ada di pikiran kita. Kalau kita pikirnya selalu positif, selalu memberikan sugesti dan afirmasi yang positif-positif di jiwa kita, nah, nanti untuk bangkit itu akan lebih cepat. Lain halnya kalau Anda setiap hari pikiran Anda terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang horor-horor, dan hal-hal yang melukai hati Anda. Nah, penyembuhan itu akan lama. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, MPSI, MPC, mantan penderita psikosomatis dan mantan penderita depresi. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Bangun tidur saya terus terang ya, habis sholat maghrib, dengar sholawat, ketiduran. Enak sekali, dengar sholawat ketiduran. Ya, terus saya ingat, oh iya saya belum bikin video untuk memotivasi rekan-rekan saya gitu. Gini ya, yang baru bergabung silakan, kalau Anda belum subscribe silakan subscribe dan lihat video saya yang dulu-dulu ya. Saya akan membuat video yang real, sesuai dengan kenyataan dan tidak mengada-ada. Saya akan terus konsisten itu karena berbagi ilmu itu nggak ada yang disembunyikan, berbagai pengalaman itu nggak ada yang disembunyikan. Apalagi kalau saya, apa yang saya ungkapkan, kalau dilihat orang banyak, dan itu dijadikan contoh untuk mereka semua. Kalau saya bicara yang ngawur ya, tentunya ya itu adalah suatu pembohongan publik gitu, dan ancaman hukumannya lumayan itu. Sama kalau misalkan Anda dibikinin orang, kamu kok kurus, Anda kan merasa nggak senang gitu, lapor aja ke polisi. Ya itu apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Anda kan nggak senang dikatain kurus, Anda nggak senang, lapor polisi. Perbuatan tidak menyenangkan itu. Tapi itu bercanda loh ya, itu bercanda, jangan dianggap serius gitu. Panas, kopinya masih panas. Ya oke. Yang bicara di sini ya, dan kebanyakan saya yakin juga motivator yang lain, kalau dari pengalaman mereka ya, saya yakin mereka semua sudah pernah shopping dokter ya, sudah pernah shopping dokter dan sudah minum obat, baik dari obat spesialis penyakit dalam, spesialis saraf, atau spesialis yang lainnya ya. Ada juga mungkin juga sudah ke psikiater mungkin loh ya. Kalau saya alhamdulillah saya belum pernah ke psikiater begitu. Kebanyakan motivator yang ada di YouTube saya yakin sudah shopping dokter ya, sudah shopping dokter. Kalau mereka nggak shopping dokter ya pasti mereka nggak tahu saya ini kena anxiety psikosomatis itu. Kenapa? Yang bisa mendiagnosa itu hanya dokter begitu. Kalau hanya menebak-nebak sendiri ya itu lain cerita ya begitu. Nah itu kebanyakan saya yakin begitu. Seorang mentor maupun motivator yang ada di YouTube itu kebanyakan pasti sudah shopping dokter, termasuk saya shopping dokter begitu. Sudah agak dingin. Nah sekarang saya akan bahas mengenai kenapa sih kalau kita itu masih
mengalami sensasi psikosomatik itu kok inginnya marah-marah ya. Saya dulu ya saat alami psikosomatik, tiada hari tanpa marah, tiada hari tanpa kesel, tiada hari tanpa ingin berontak. Tapi hanya ingin berontak, tapi belum sempat berontak saya. Tapi dalam hati ini ingin menjerit ya, ingin seakan-akan tidak ikhlas. Ya itu memang begitu. Saya ingin meluapkan, kenapa nih gitu. Tapi itu hampir saja gitu. Niatnya sudah ada, tetapi belum saya lakukan. Gitu. Terus yang selanjutnya marah-marah. Iya, saya dulu itu piring di rumah itu sudah habis berapa lotion itu. Kalau saya marah, kesel, itu saya banting piring itu. Biar saya banting. Kalau saya lagi makan gini terus ada sensasi begini, terus apalagi ada suara anak berisik atau apalah itu, wah, piring itu langsung saya banting. Dah, marah saya. Sudah 1 lusin lebih. Ya, maksud saya itu 1 lusin kan 12 piring isinya. Itu sudah ada 12 lebih pokoknya yang saya banting piring itu. Yang akhirnya istri saya beri piring, yaitu piring dari plastik gitu. Jadi nggak saya banting. Gitu. Ya, kenapa begitu? Ini menurut pengalaman saya, menurut analisa saya. Tentunya saya juga dulu punya referensi. Kenapa sih kok kalau sakit itu hawanya ingin marah saja, apa-apa sedikit marah, ada suara sedikit marah, digigit nyamuk saja sudah marah, ada lalat di rumah marah, ada suara cicak, kita waktu tidur ada suara cicak kan berisik, marah, luka batin, terus apalagi, ya pokoknya sedikit saja, ya, misalnya kata orang, misalnya kamu kok kurus, udah, kita itu baper, marah ya, sakit hati, ingin membalas dengan beberapa kalimat, padahal orang itu hanya mengucapkan kamu kok kurus. Nah, inginnya itu pasti membalas gitu ya. Pokoknya ya itulah, Anda tahu sendiri bagaimana waktu Anda kena psikosomatis, ya itu inginnya marah-marah, apa-apa sedikit luka batin. Nah, ini dari segi analisa saya. Tentunya ada referensinya juga. Kenapa itu terjadi? Itu adalah bentuk luapan kekesalan kita. Ya. Luapan kekesalan kita yang apabila kita sudah melakukan itu, kita merasa plong. Gitu. Kalau sudah marah, itu terasa sudah, wah, seakan-akan keluh kesah kita ini sudah terlampiaskan. Gitu. Boleh Anda cerna, coba gitu ya. Yang kedua, memori Anda, alam bawah sadar Anda ini sudah penuh ya, yaitu Anda ingin mengeluarkan dengan cara Anda. Nah, dengan cara Anda yaitu apa? Yaitu meluapkan kekesalan itu. Yaitu kalau dianggap wajar, ya wajar, tetapi ya jangan Anda lakukan kalau Anda sudah tahu gitu. Ya. Kalau Anda sudah tahu ilmunya, ya sudah, apa-apa sedikit jangan marah. Kalau bisa ya kelola marah itu. Gimana caranya? Saya saja sekarang kalau anak berantem itu ingin rasanya itu saya marah, tapi terus sudah enggak begitu ya. Saya langsung berkata pada diri sendiri sambil saya istighfar, astagfirullahaladzim. Enggak, biarin saja gitu. Saya nggak mau meracuni jiwa saya dengan marah-marah gitu ya. Terus selanjutnya itu adalah bentuk dari, yaitu apa, luka batin yang sampai saat ini Anda belum bisa menemukan ya. Luka batin itu sebenarnya bukan untuk kita sesali. Yang sudah terjadi itu bukan untuk kita sesali sebenarnya. Ya boleh menyesal kalau kita pernah berbuat apa, tapi luka batin ini loh saya maksud.
itu hanya perlu Anda obati dan Anda perbaiki gitu. Untuk mengobati luka batin memang susah. Saya sendiri pun masih belum bisa sepenuhnya ya, karena saya sudah bisa menemukan luka batin saya itu apa, itu saya sudah bisa menemukan, dan sampai saat ini saya belum bisa melupakan gitu ya. Kemungkinan Anda juga itu dulunya merasa tertekan, cobalah Anda ingat-ingat itu. Biar apa? Biar Anda bisa menerapi diri Anda. Oh, pangkal saya ini loh yang bikin saya itu begini ya. Misalkan Anda itu hidupnya merasa tertekan ya, merasa dibatasi, merasa pokoknya ya tertekan di dalam kerjaan, tertekan dalam keluarga Anda, tertekan dalam lingkungan Anda, terus masa lalu yang belum Anda selesaikan, nah terus memutuskan tali silaturahmi dan sebagainya, itu bisa menjadi luka batin gitu. Itu perlu Anda tahu ya, karena untuk menemukan luka batin kita itu susah karena terlalu banyak memori kita masa lalu itu bagaimana, terlalu banyak, susah kita mengingat. Kita bisa mengingat itu kalau kita dalam keadaan pikiran ini hening, yaitu dengan meditasi. Loh, meditasi kan menenangkan pikiran, Pak. Kenapa mengingat luka batin? Tidak ya, itu tidak mengingat luka batin, tetapi menemukan ya. Meditasi tujuannya memang menenangkan pikiran, mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, disitulah nanti akan memori-memori lama itu yang mengendap, itu akan muncul begitu. Dan bisa jadi memori yang mengendap yang saat ini muncul dalam meditasi Anda, nah, itu adalah luka batin Anda. Nah, itu saya itu lama menemukan luka batin saya karena terlalu banyak saya merasa ini. Tapi yang masih terngiang-ngiang, nah itulah luka batin saya gitu. Nah, disitulah saya berusaha untuk memperbaiki, untuk melupakan walaupun itu susah gitu. Ya, itu. Nah, kalau Anda masih marah-marah, saatnya sekarang ya terima apa adanya begitu. Jangan terlalu Anda apa-apa Anda lampiaskan dengan marah, dengan kesal. Nah, itu meracuni jiwa Anda gitu ya. Nah, selanjutnya marah ini memang itu bawaan sifat Anda, seperti saya ya. Saya sebelum kena psikosomatik juga awalnya rasanya itu gampang marah gitu. Nah, itu jadi marah itu ya itu tadi bisa dari bentuk ya kita itu kurang ikhlas menghadapi itu, terus itu adalah lampiasan kekesalan kita, terus itu adalah lampiasan memori kita yang sudah penuh dan kita ingin meluapkan ya. Terus yang selanjutnya adalah bisa jadi itu karena luka batin yang belum bisa kita temukan, yang sebenarnya itu masih mengendap di sini dan Anda belum bisa menemukan gitu. Nah, saya bukannya mengotak-atik Anda untuk mengingat ke masa lalu, tidak. Memang itu harus Anda lakukan ya. Anda lakukan kalau memang penyebabnya itu ya segera. Kalau Anda sudah menemukan, ayo segera begitu. Segera perbaiki, segera sedikit demi sedikit untuk melupakannya. Itu ya. Itu yang perlu Anda ketahui. Dan yang lebih utama dan yang lebih penting, Anda itu memang butuh seorang motivator, baik dari segi profesi ya maupun dari segi pengalaman mereka. Kalau dari segi profesi, misalnya bisa Anda datang ke psikolog, ke psikiater, ke seorang ahli hipnoterapi, atau ke seorang guru spiritual yang menguasai akan itu gitu ya. Jadi pandai-pandai memilih dari segi profesi. Semuanya itu bagus ya, semua itu bagus. Jangan Anda mencari mentor atau motivator yang selalu mengkait-kaitkan sakit Anda dengan yang
goib-goib, ya, yang mistik-mistik begitu, yang klenik-klenik, jangan. Nanti justru itu akan menjadi kacau jiwa Anda. Itu. Jadi Anda bisa meluapkan keluh kesah Anda pada seseorang yang Anda anggap bisa dipercaya, gitu, ya. Itu karena apa? Seorang psikolog saya yakin menguasai tentang ilmu jiwa, psikiater apalagi seorang ahli hipnoterapi, ya. Walaupun saya nggak pernah hipnoterapi, saya nggak pernah ke psikiater, ke psikolog, tetapi saya kan sering datang ke guru spiritual. Itu adalah psikolog saya, itu adalah psikiater saya, dan saya belajar dari pengalaman diri saya, gitu, ya, gitu. Jadi apa salahnya Anda meniru saya, ya, biar apa-apa itu tidak Anda tanggapi dengan marah-marah, gitu. Karena kalau apa-apa Anda tanggapi dengan marah, sama saja Anda menunda kesembuhan Anda. Satu kali marah, saya anggap itu menunda kesembuhan Anda seminggu, ya. 2 kali marah, ya, 2 minggu, gitu. Jadi redam amarah, ya, gitu, ya. Saya aja terus terang ya masih ada ingin marah, tetapi ya udah saatnya saya nggak mau marah-marah lagi, gitu. Nah, gitu, ya. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat kawan. Penyembuhan psikosomatik itu intinya ada di pikiran kita, ya. Ingat, penyembuhan psikosomatik, anxiety psikosomatik itu intinya ada di pikiran kita. Kalau kita pikirnya selalu positif, selalu memberikan sugesti dan afirmasi yang positif di jiwa kita, nah, nanti untuk bangkit itu akan lebih cepat. Lain halnya kalau Anda setiap hari pikiran Anda terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang horor-horor, dan hal-hal yang melukai hati Anda, nah, penyembuhan itu akan lama. Itu perlu Anda camkan. Jadi gunakanlah kekuatan pikiran yang positif, gitu. Walaupun ini susah, yang ngomong pun ini juga sebenarnya susah payah untuk melakukan itu, tapi Anda pasti bisa, ya. Sudah, ya, itu saja. Salam sehat dari Bribka Stiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.